Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan takwa kita, mengokohkannya di dalam hati kita. Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan rizki yang halal dan berkah kepada kita. Allah anugerahkan kesehatan jasmani kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal kita nanti di hari kemudian. Semoga Allah meringankan hisab kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. Salam beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kehidupan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti petunjuknya dalam kehidupan kita. Kita bisa meneladani ibadah dan akhlaknya, dan semoga kita akan memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian, agar kita mendapatkan hisab yang ringan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syafaat itu pula dikokohkan langkah kita untuk tetap tegak berjalan meniti sirat hingga sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan tidak terpeleset jatuh ke dalam neraka Jahannam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda Nabi yang mulia di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang lalu tentang bagaimana kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala situasi kehidupan kita. Apapun yang kita alami dan situasi apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dan kenikmatan, kita mesti berbaik sangka kepada Allah. Di saat kita menguji kita dengan keadaan yang sebaliknya, kita pun mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba-Nya sebagaimana kita memiliki prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, jika manusia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memperlakukannya dengan baik sesuai dengan prasangkaannya. Dan jika manusia itu berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memperlakukannya juga dengan buruk. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan lebih memperburuk suasana hidup. Jadi dalam segala situasi kehidupan kita, kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keadaan di mana kita mesti meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan itu. Di antaranya yang pertama adalah keadaan di mana kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita mesti meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah di saat kita bertaubat? Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah punya nama Ghafur. Allah adalah zat yang maha pengasih. Allah adalah zat yang maha pengampun, Ghafurur Rahim. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Dengan ghafurnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian keadaan yang kedua, di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan di saat kita sedang mengalami musibah. Seperti apa yang terjadi dengan keluarga kita dan saudara-saudara kita hari ini di Cianjur misalnya. Meski makna musibah lebih luas daripada itu. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik setiap musibah yang kita lalui dan kita rasakan dalam kehidupan kita, selama kita mampu meresponnya dengan sikap yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebaikan yang berlimpah bagi kita. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian yang berikutnya, keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang mencari rizki. Dua keadaan sudah kita kupas tuntas pada dua pertemuan yang lalu. Insya Allah hari ini kita akan menjelaskan tentang keadaan di mana kita mesti meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mencari rizki. Bukan rizki Bilal, Bu, ya. Bukan lagi heboh rizki Bilal. Apa itu rizki, Pak? Apa itu rizki? Ya. Jadi dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki. Bahkan tidak hanya kepada manusia. Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Hewan, tumbuhan, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jatah rizkinya masing-masing. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa rezeki itu hanya berupa materi saja. Ada orang yang masih menganggap bahwa bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya berupa materi. Sehingga ketika ada orang yang diberikan materi yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan bahwa Allah memberikan rezeki yang banyak kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang dikurangi materinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan harta yang secukupnya bahkan kurang.
Lalu dia mengatakan bahwa dia tidak memperoleh rizki yang banyak. Padahal sekali lagi, bahwa rizki itu bukan hanya berbentuk materi saja. Kesehatan itu adalah rizki. Keluarga yang harmonis itu adalah rizki. Bahkan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah rizki. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, itu juga adalah rizki. Jadi rizki tidak hanya berupa apa yang bisa kita lipat di dompet kita. Rizki bukan hanya apa yang tertulis di buku rekening kita. Rizki tidak hanya berupa rumah besar yang kita tempati, mobil mewah yang kita naiki, kasur empuk yang kita tidurin. Bukan hanya itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu adalah segala yang berguna bagi kehidupan makhluk. Itu disebut dengan rizki. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk setiap makhluk dan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupannya, maka itulah yang disebut dengan rizki. Jadi jangan salah di dalam mendefinisikan kata rizki. Jangan menyempitkan makna rizki, karena sungguh rizki itu maknanya sangat luas. Maka memahami konsep rizki ini hal yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan kepada setiap orang, agar timbul rasa syukur kita terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi semua yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, maka itulah rizki. Uang tidak selamanya menjadi rizki. Kenapa? Karena ada orang yang punya banyak uang, tapi justru dia durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan uang itu dia berfoya-foya, dengan uang itu dia sakau, dengan uang itu dia berjudi. Taruhan bola. Argentina versus Australia barusan selesai, ya kan? Dengan uang kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bukan rizki. Itu namanya istidraj. Azab yang tertunda. Nah, ada pula orang yang tidak punya uang, justru dia jadi soleh. Bahkan ke masjidnya 7 kali sehari. Lebih dari 5 ke masjid. Jadi ketika dia tidak punya uang, maka dia menjadi soleh. Kesolehan itulah yang disebut dengan rizki, meskipun dia tidak punya harta yang melimpah. Tapi Allah memberikan rizkinya dengan bentuk yang lain, bahkan yang lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk kehidupan. Jadi konsep rizki itu adalah semua yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Karena uang tidak selamanya menjadi bentuk dari sebuah rizki. Karena orang ada yang punya banyak uang, tapi dia lupa akhirat. Ada orang yang tidak punya banyak uang, tapi justru membuat dia menjadi soleh. Dia selalu ingat akhirat. Itulah rezeki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang mencari rezeki, maka kita perlu untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah rezeki untuk semua makhluk. Sebab ada orang yang khawatir, ada orang yang risau kehilangan rezeki, sehingga dia takut untuk meninggalkan perbuatan yang haram. Dia takut untuk meninggalkan profesi yang haram. Kenapa? Karena takut kehilangan rezeki.
Kalau saya tidak begini, nanti istri anak saya makan apa? Makan nasi, Pak. Sama, saya juga makan nasi. Khawatir sehingga dia ragu untuk meninggalkan yang haram karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di dalam mindsetnya bahwa rizki itu hanya berupa materi. Sehingga ada orang berkelakar, aduh Ustaz, sekarang itu susah cari uang, ya, susah cari rizki. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Kadang-kadang demikian. Itu terjadi karena kita tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Allah itu adalah zat yang Maha memberi rizki. Bahkan Allah tidak peduli kepada manusia siapapun dia, bahkan ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan materi kepadanya. Maka orang-orang yang beriman harus yakin dan percaya terhadap itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberi rizki kepada hambanya, dan kita mesti mencari rizki yang halal dan meninggalkan rizki yang haram. Mencari harta yang halal dan meninggalkan yang haram agar berkah. Karena harta itu bukan seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar berkahnya. Karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kumpulkan di dunia belum tentu menjadi milik kita, tapi sudah tentu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebabnya karena dia tidak yakin kepada Allah, tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rizki. Yang kedua, karena dia sudah memiliki anggapan yang salah terhadap makna rizki, sehingga rizki itu dianggapnya hanya berupa uang, hanya berupa materi, rumah mewah, kendaraan mewah, jabatan yang tinggi, dan seterusnya. Sehingga dia menganggap selain itu bukan rizki. Sehingga ketika dia memperoleh harta yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil usahanya, dia menganggap bahwa dia memperoleh rizki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas muka bumi, makhluk yang bernyawa di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan semuanya telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dijamin rizki. Dan ini bahkan tidak hanya berlaku bagi manusia yang berakal, manusia yang normal, bahkan orang yang tidak berakal sekalipun Allah berikan dia rizki. Maaf, orang gila misalnya, dia nggak kerja, tapi dia hidup sampai hari ini, bahkan sehat-sehat saja. Orang sehat takut COVID, dia nggak takut apa-apa. Jadi Allah berikan rizki kepadanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di buku catatan yang jelas, Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jatah rezeki kita. Ada rizkinya. Nanti dalam hadis yang akan kita sampaikan, nanti ada hadis As-Sadiqul Masduq yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tentang proses penciptaan manusia. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 hal, di antaranya
Allah tetapkan baginya rizki. Bahkan ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita dalam kondisi janin, ada rizkinya. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana. 50.000 tahun Allah menuliskan itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan qalam, Allah menciptakan pena, lalu memerintahkan kepada pena itu untuk menulis. Maka ditulislah seluruh takdir kehidupan manusia, seluruh takdir kehidupan makhluknya sampai hari kiamat. Termasuk di dalamnya adalah tentang perkara rizki. Sudah ditulis kullun fi kitabin mubin. Sudah ditulis di Lauhul. Jadi tidak ada yang perlu kita risaukan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan terhadap perkara rizki. Jadi tidak hanya soal sedikit banyak harta yang kita miliki, tapi tentang keberkahan yang mesti kita raih dari harta yang kita miliki. Karena dari apa yang kita miliki semua akan dihisab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Itu harta. Maka dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala anha. Nanti di hari kiamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpindah kaki seorang manusia sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara salah satu poin yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah minta pertanggungjawaban kepadanya adalah wa an mali. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Tentang harta benda yang dia kumpulkan di dunia. Jadi semua 4 perkara ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pertanyaan saja. Tapi khusus perkara harta, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pertanyaan dan 2 pertanggungjawaban. Yang pertama kata Allah, min aina iktasaba. Dari mana harta itu diperoleh? Bagaimana cara memperolehnya? Wa fima anfaqa, dan bagaimana cara membelanjakannya? Bagaimana cara mendistribusikannya? Jadi harta itu mesti diperoleh dari cara yang halal dan mesti dibelanjakan ke jalan yang halal. Itu baru menjadi harta yang berkah. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara kita di dalam memahami konsep rizki di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa rizki itu tidak hanya berupa materi, tapi makna rizki itu lebih luas daripada itu. Maka di dalam Islam ada 2 jenis rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Yang pertama, ada jenis rizki menurut sifatnya. Jadi sifat rizki itu yang pertama adalah rizki yang bersifat madi. Madi itu artinya materi. Yang selalu diidentikan dengan uang. Tapi tidak hanya itu materi sebenarnya. Jadi rizki yang bersifat materi itu contohnya Allah berikan rizki kepada kita berupa air hujan. Allah turunkan kepada kita hujan. Hujan itu rizki tidak? Rizki. Allah beri kita buah-buah. Kemudian Allah beri kita pekerjaan. Allah memberi kita
harta, uang, dan yang sejenisnya. Nah, ini rizki yang bersifat madi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, siapapun dia, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Semuanya akan memperoleh jatah rizki yang bersifat madi. Kemudian yang kedua, ada rizki yang bersifat maknawi, non materi. Yang pertama tadi adalah rizki madi, materi sifatnya. Yang kedua adalah maknawi. Ada rizki yang bersifat non materi. Dia kebalikan daripada rizki yang bersifat materi. Dan rizki ini adalah berbentuk rasa cinta dan kebahagiaan. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki ini berupa iman yang Allah tanamkan di dalam hati. Ini rizki. Rizki yang bersifat non materi ini adalah berupa sifat qanaah yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Qanaah itu artinya kita selalu merasa puas. Kita selalu merasa cukup dengan berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memiliki rasa cukup di dalam hati kita, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghinal qalb. Kaya yang sebenarnya itu bukan banyak harta. Karena banyak orang yang banyak harta, banyak orang yang materinya melimpah, tapi dia selalu merasa kurang. Selalu merasa ambisius dan obsesi terhadap harta duniawi. Sehingga karena hatinya selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup, maka itulah kemiskinan. Wa innal ghina ghinal qalb. Dan kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Meskipun Allah berikan materi yang sedikit, materi yang secukupnya, uang yang tidak seberapa, tapi ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menerimanya dengan qanaah, maka itulah kaya yang sesungguhnya karena dia tidak pernah merasa kurang. Jadi Allah berikan kepada kita sifat qanaah. Ini juga merupakan rizki yang sifatnya maknawi, non materi. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sungguh telah beruntung orang yang telah diberikan hidayah Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, lalu Allah memberikan rizki secukupnya kepada kita, dan setelah itu Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jenis rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama adalah rizki yang bersifat materi, yang kedua adalah rizki yang bersifat non materi, maknawi. Kemudian ada jenis rizki berdasarkan cara memperolehnya. Kalau tadi jenis rizki berdasarkan sifatnya, yang kedua ada jenis rizki menurut cara mendapatkannya. Yang pertama ada rizki yang bersifat kasbi. Kasbi dari kalimat kasaba yaksibu. Kasaba yaksibu itu artinya berusaha. Bima kanu yaksibun. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan dia usahakan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan memperoleh balasan nanti sesuai dengan apa yang dia kasabat, yang dia usahakan dan dia kerjakan. Jadi rizki kasbi itu adalah rizki yang diperoleh melalui jalur usaha dan bekerja. Dan rizki ini tidak mensyaratkan
kualitas keimanan kepada orang yang menerimanya. Sehingga tidak jarang dijumpai orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru hidupnya sukses. Dunianya melimpah. Hartanya lebih banyak, lebih kaya dari kita. Lebih tinggi jabatannya daripada kita. Rumahnya banyak, ajudannya banyak. Lihat ajudannya Sambo itu. Ferdi Sambo itu berapa ajudan? Banyak. Mewah melimpah hidup. Padahal tidak beriman. Jadi dalam istilah yang lain, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa nikmat tersebut merupakan peringatan akan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut tadi dengan istidraj. Jadi adab yang tertunda. Jadi seseorang akan mendapatkan harta, seseorang akan memperoleh rezeki sesuai dengan kadar usahanya. Karena tidak mensyaratkan kualitas iman. Siapa yang usahanya lebih baik, siapa yang usahanya lebih giat, maka dia akan memperoleh harta yang lebih banyak. Jadi ini rezeki yang bersifat kasbi. Selain karena sebagai hasil usaha kita, rezeki kasbi ini memang berasal dari sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat rahman, yang maha memberi, yang maha mengasihi. Itu salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Nir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang sering digabungkan dalam satu kalimat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat. Nah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maka lahirlah dua nama yang mulia, yaitu Rahman dan Rahim. Dua nama yang berbeda tapi dengan satu sifat yang sama. Karena Allah memiliki nama dan sifat. Ada asma, ada sifat. Satu sifat kadang memiliki lebih dari satu nama. Contohnya sifat rahmat. Sifat rahmat itu memiliki dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Padahal dari kalimat yang sama, rahmat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan dua diksi yang berbeda? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat yang Allah bagi-bagikan kepada seluruh makhluk di dunia, manusianya, hewannya, mukminnya, kafirnya, tumbuhannya, semuanya. Itu satu di antara 100. 1/100 rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh makhluk di dunia. Dari pertama kali diciptakannya manusia sampai nanti yang terakhir hari kiamat. Jadi hanya memperoleh satu rahmat. Jadi seenak-enaknya hidup kita di dunia itu hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kita sudah merasakan nikmat hidup. Enak hidup ini, makan enak, tidur nyenyak, bikin anak, apalagi. Itulah dunia. Padahal itu hanya satu rahmat. Sementara 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala simpan dan Allah siapkan nanti di akhirat di dalam surga akan diperoleh oleh ahli surga. Siapa ahli surga, Pak? Orang beriman. Karena orang beriman semua pasti akan masuk surga meskipun hanya memiliki iman sebesar biji sawi. Pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Orang beriman itu cara masuk surganya ada 3.
Nanti mungkin akan kita bahas dalam pembahasan surat Fatir ayat 32. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab langsung. Ada yang masuk surga melalui hisab dulu, tapi hisabnya hisab yang ringan, lalu masuk surga. Setelah itu ada yang masuk surga tapi diazab dulu di neraka. Dia melewati hisab yang berat, yaitu orang beriman yang ahli maksiat. Jadi semua orang yang beriman pada intinya nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam surga, dan di surga lah terdapat 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangkan betapa nikmatnya itu. Yang satu rahmat saja sudah nikmatnya luar biasa. Sudah senangnya luar biasa. Itu satu rahmat. Nah, satu rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan Rahman, sementara 99 rahmat di dalam surga itu adalah Rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun Rahman, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada semua makhluk. Maka siapapun yang mau berusaha, maka dia akan mendapatkan rezeki. Ini jenis rezeki yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, yaitu rezeki kasbi. Seseorang akan memperoleh jatah rezeki sesuai dengan hasil usaha. Jadi sekali lagi ini juga tidak mensyaratkan iman. Orang yang beriman pun kalau dia tidak mau berusaha, maka dia tidak akan memperoleh. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu agar kita berpencar di bumi ini untuk mencari rezeki. Fasihu fil ardi wabtagu min fadlillah. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika masuk waktu Jumat, tunaikan dulu kewajiban salat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Tunaikan dulu salat. Kalau sholat sudah ditunaikan, setelah itu fantashiru fil ardh, berpencar di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah, cari rezeki. Jadi tidak hanya duduk diam saja berpangku tangan. Ini konsep yang salah di dalam memahami rezeki. Itu yang pertama. Jenis rezeki berdasarkan cara mendapatkan, yaitu rezeki kasbi. Yang kedua adalah rezeki wahbi. Bukan Wahabi, Pak. Wahbi. Wahbi artinya dari kata wahaba yahibu hibah. Wahaba yahibu hibatan. Hibah artinya apa, Pak? Hibah. Jadi ada orang menghibahkan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan misalnya, atau untuk pembangunan masjid. Hibah artinya apa? Hadiah atau pemberian. Wahbi itu dari kata hibah. Dan Allah itu punya nama Al-Wahhab. Wahhab artinya apa? Yang maha memberi. Itu namanya Wahhab. Wa huwal azizul Wahhab. Allah itu adalah zat yang maha memberi. Maka rizki wahbi itu adalah rizki yang datangnya di luar prediksi manusia. Jadi rizki wahbi itu adalah rizki berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan datangnya di luar daripada prediksi manusia. Kadang-kadang tidak memerlukan jerih payah untuk memperoleh rizki ini. Contoh, orang miskin bisa mendadak dapat biaya naik haji tanpa disangka-sangka. Ya, tanpa disangka-sangka. Tapi orang yang banyak duit, orang yang banyak uang, justru enggan berangkat haji, enggan berangkat umrah. Dia lebih suka keliling dunia, tapi tidak suka berkunjung ke tanah suci. Ada. Orang saya kenal juga ada yang begini. Uangnya banyak,
pengusaha, keliling dunia, tapi nggak mau berangkat umroh, nggak mau berangkat haji. Nah, ada orang yang kelihatannya sederhana hidupnya, kelihatannya miskin dan hartanya tidak melimpah, tapi justru dia memperoleh rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini namanya rizki wahbi. Dan orang yang berpeluang memperoleh jenis rizki ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesuksesan orang yang bertakwa itu lebih ditentukan oleh kualitas imannya daripada profesinya. Makanya inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini makna rezeki wahbi. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi terhadap segala permasalahan hidup yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena ketakwaannya kepada Allah, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya tidak perlu khawatir tidak kebagian rizki. Karena rizki akan mengintai dan mencari manusia sebagaimana ajal. Rizki tahu di mana diri kita, di mana tempat tinggal kita. Kita mengejar rizki, padahal pada hakikatnya rizkilah yang mengejar kita. Kadang orang banting tulang siang malam, bahkan rela meninggalkan kewajibannya, rela meninggalkan akhirat, rela meninggalkan salat, rela meninggalkan kewajiban-kewajibannya di dalam kehidupannya hanya dengan alasan mencari rizki. Karena dalam anggapannya rizki itu adalah apa yang berupa materi. Jadi sekali lagi bahwa rizki itu tidak hanya apa yang bersifat materi, tidak hanya uang, tapi rizki itu adalah segala yang berguna bagi kehidupan kita dan bisa kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan. Itulah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uang itu salah satu dari sekian banyak rizki yang Allah berikan kepada manusia. Tapi semua manusia selalu mengejar dan mencari banting tulang siang malam untuk mendapatkan uang. Jadi ada beberapa konsep. Ada beberapa konsep di dalam Islam bagaimana kita memahami rizki dengan benar. Ada beberapa konsep memahami rizki di dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita sampaikan tadi, maka ada beberapa poin yang harus kita pahami tentang bagaimana kita memahami konsep rizki di dalam Islam. Yang pertama, bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu risau yang berlebihan. Sebagaimana ayatnya tadi yang sudah kita paparkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitab. Semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis arba'in, kalau kita baca hadis arba'in itu hadis yang keempat. Hadis yang keempat, hadis yang pertama itu tentang niat. Nah, hadis yang keempat itu adalah tentang proses penciptaan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi SAW menciptakan bahwa manusia itu diciptakan dalam 3 proses, 3 tahapan. Yang pertama 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari yang berikutnya berubah menjadi segumpal daging. 3 kali 40 hari berarti 4 bulan. 120 hari. Setelah itu kata Nabi SAW, "Summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh."
Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Maka kalau janin itu sudah berusia 4 bulan, sudah mulai bergerak. Karena dia sudah ditiupkan ruh di dalam. Sudah hidup, sudah bernafas. Dia tidak kerja itu di dalam rahim ibunya, tapi dia tetap bisa makan dan bisa hidup. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Dan janin itu tidak pernah khawatir terhadap rezeki. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 kalimat, 4 takdir. Yang pertama adalah bikat birizqihi. Ditulislah tentang rezekinya. Jadi ketika sudah ditiupkan ruh di dalam janin kita, disitulah Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya. Jadi rezeki kita sudah diatur sejak kita belum lahir ke dunia. Yang kedua, wa ajalihi, ditulis ajalnya, kapan, di mana dan bagaimana dia memperoleh ajal. Yang ketiga, wa amalihi, dicatat baginya adalah amalnya, perbuatannya di dalam kehidupannya, baik atau buruk, soleh atau salah, iman atau kafir, ditulis. Wa syakiyun aw sa'id, dia akan sengsara atau dia akan bahagia. Jadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala catat rezeki kita bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Jadi tidak hanya manusia saja, tapi seluruh makhluk. Tidak hanya yang berakal saja, bahkan orang yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki orang yang tidak berakal. Bahkan hewan yang tidak berakal, tidak punya akal sekali. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan jatah rezeki. Kalau orang yang tidak berakal saja bisa bertahan hidup, maka tentu saja orang yang waras harus paham terhadap konsep ini. Jadi ini yang harus dipelajari oleh manusia sebagai makhluk yang berakal, bahwa kita harus yakin semua makhluk sudah disediakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua potensi yang ada di alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Ya. Jadi ini prinsip yang pertama di dalam memahami konsep rezeki di dalam Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan jatah rezeki kita masing-masing dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau terhadap rezeki. Dan ingat, prinsip ini tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak berpangku tangan dan tidak berusaha. Diam saja, tidak bekerja. Dengan anggapan semua telah ditetapkan. Allah sudah mengatur rezeki kita. Sehingga kita tidak perlu bekerja. Ini juga salah di dalam memahami konsep rezeki. Ada beberapa bantahan atau sisi kesalahan daripada anggapan ini. Yang pertama, bahwa benar rezeki manusia telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi takdir itu adalah rahasia Allah. Takdir itu adalah rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki. Tapi kan kita tidak tahu di mana rezeki kita, berapa jumlahnya, di mana Allah letakkan rezeki kita, maka kita diperintahkan untuk mencari. Ya. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar. Kita bertawakal bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita. Tapi sekali lagi, bahwa tawakal itu bukan berarti tidak berikhtiar. Itu namanya tawakal yang salah. Kita tawakal masuk surga tapi tidak mau ibadah, itu salah. Kita tawakal dengan rezeki kita kan, tapi kita tidak mau usaha. Mau bangun rumah besar, mau punya kendaraan, mau menyekolahkan anak,
mau punya bisnis, tapi tidak mau usaha, diam saja. Hayhata hayhata. Ini tidak mungkin, hal yang mustahil. Ini konsep yang salah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk berikhtiar untuk mencari rizki. Bagaimana ikhtiar kita di dalam mencari rizki dan tetap bersahaja tentunya? Nabi SAW mengajarkan agar kita belajar dari seekor burung. Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruzqtum kama yurzaqut tayr. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Apa kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Tirmidzi? Kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, dengan tawakal yang benar, la ruzqtum kama turzaqut tayr. Kalian pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana konsep burung di dalam mencari rezeki itu? Taghdu khimaso. Dia keluar di pagi harinya. Pagi-pagi dia sudah keluar dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitana. Lalu pulang di sore harinya dalam keadaan perut yang kenyang. Kalau diam saja di sarang, maka dia akan terus lapar dan tidak akan memperoleh makanan. Maka untuk memperoleh rezeki itu, untuk memperoleh makanan itu, dia harus keluar berusaha dan mencari. Jadi ini tawakal yang benar di dalam mencari rezeki, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tawakalnya seekor burung. Ini yang pertama, bahwa konsep di dalam memelihara rezeki itu bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti kita berpangku tangan dan tidak berusaha bekerja. Yang kedua, konsep di dalam memahami rezeki adalah bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rezeki. Seseorang tidak akan memperoleh ajalnya sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal. Maka di dalam sebuah kisah, Syekh Saleh Al-Maghamis, beliau di dalam menyampaikan sebuah ceramahnya, beliau bercerita ada seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Ada orang laki-laki dewasa, lalu kemudian dia jatuh dalam sumur, lalu dia teriak minta tolong. Dia teriak minta tolong, kemudian orang-orang berhasil mengeluarkannya dia dari sumur tua, sehingga dia selamat sampai kembali ke atas, diselamatkan, diangkat. Kemudian setelah dia selamat, ada orang yang memberikan kepadanya segelas susu. Diberikan kepadanya segelas susu untuk diminum supaya dia lebih tenang. Ini minum dulu di susu, satu gelas, supaya kamu tenang. Setelah itu kemudian orang-orang bertanya, orang-orang meminta agar dia menceritakan bagaimana kronologi sehingga dia bisa jatuh ke dalam sumur. Jadi setelah dia habiskan segelas susu itu, kemudian mulailah orang itu bercerita. Kemudian lalu dia berdiri di bibir sumur itu untuk mempraktekkan kronologi saat dia terjatuh ke dalam sumur. Dia berdiri di bibir sumur itu, qadarullah tanpa disengaja, orang itu jatuh lagi ke dalam sumur. Jadi niat hati mau menceritakan kronologinya. Akhirnya kemudian orang itu kembali jatuh ke dalam sumur dan akhirnya tidak terselamatkan. Meninggal. Yang pertama tadi masih bisa diselamatkan. Yang kedua jatuh meninggal. Nah, orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih tersisa jatah rezekinya di dunia. Apa itu? Segelas susu. Hanya segelas susu. Masih ada jatah rezekinya yang belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah selamatkan dia. Setelah jatah rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, meskipun hanya tinggal segelas susu, barulah kemudian
ia terjatuh di tempat yang sama, kemudian meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan jatah rezeki kita dalam kehidupan. Jadi selama jatah rezeki kita belum sempurna, maka kita belum mendapati ajal. Ya. Kemudian yang ketiga, konsep di dalam memahami rezeki adalah bahwa hakikat dari rezeki itu adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Itu rezeki. Apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Ini poinnya yang harus digarisbawahi. Yang kita konsumsi dan kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, juga Imam Ahmad menyebutkan di dalam Musnadnya. Yaqulu ibnu Adam mali. Manusia selalu mengatakan hartaku. Mana hartaku? Ini hartaku. Punyaku. Kemudian wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, hartamu itu sesungguhnya ada 3 hakikatnya. Jadi hakikat harta itu ada 3. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma akalta fa afnaita. Harta itu adalah apa yang kamu makan sampai dia habis. Itu hakikat harta yang pertama. Yang kita makan. Sampai habis. Nah, harta yang ini nanti ujungnya kemana, Pak? Sapi teh. Hasilnya sapi teh. Yang kedua, aulabista fa'ablaita. Yang kedua, hakikat harta itu adalah apa yang kamu gunakan sampai kamu rusak. Baju yang kita pakai ada waktunya rusak. Kendaraan ada waktunya rusak. Mobil ada waktunya rusak. Rumah ada waktunya rusak. Ya, semua. Apa yang kita gunakan dan itu akan rusak, tidak akan bertahan lama. Kemudian yang ketiga, ini hakikat harta yang sesungguhnya. Autasaddaqta fa'amdoita. Harta yang ketiga adalah apa yang kamu sedekahkan dan itu akan tersisa nanti di hari kiamat. Maka harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Yang tidak kita sedekahkan bukan harta kita. Karena kita tidak akan memperoleh hasilnya nanti di hari kemudian. Ya. Oleh karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, maka dia tidak akan mampu melampaui jatah rezeki. Bapak Ibu punya 1 ton beras, yang dimakan hanya satu piring nasi. Meskipun punya 1 ton, enggak bisa langsung sekali makan 1. Kita punya 10 mobil, yang dinaiki berapa? Punya 10 rumah, yang ditempati 1. Jadi hanya 1 yang kita tempati. Padahal semua yang kita kumpulkan sudah pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep yang keempat di dalam memahami rezeki adalah bahwa kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Tidak terkecuali semua pemasukan yang kita peroleh meskipun belum tentu kita akan memanfaatkannya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat itu sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Seperti tadi dalam hadis yang kita sampaikan tentang harta, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki harta yang sedikit atau orang miskin, kita bilang, itu lebih duluan masuk surga daripada orang yang hartanya banyak. Lebih duluan masuk surga setengah hari. Lumayan setengah hari. Setelah itu baru orang kaya masuk surga. Jadi orang miskin duluan. Orang kaya hisapnya lama. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Karena 1 hari di hari kiamat sama dengan
1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari pada hari kiamat 1000 tahun. Jadi setengah hari maksudnya di sini adalah kadarnya, panjangnya, lamanya sama dengan 500 tahun di dunia. Baru kemudian orang kaya masuk surga. Itu yang keempat. Yang kelima, konsep di dalam memahami rezeki adalah bahwa prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Ya. Tapi prestasi manusia diukur dari berapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ini di antara beberapa konsep di dalam memahami rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena waktu cukup terbatas, insya Allah kita cukupkan sampai di sini apa yang kita kaji tentang bagaimana kita berbaik sangka di dalam mencari rezeki dan bagaimana kita punya mindset yang benar di dalam memahami rezeki dalam konsep yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam, sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan tentang bahwa rezeki itu tidak hanya berupa materi saja, tapi segala yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kadang-kadang Allah tidak memberikan harta yang banyak, tapi Allah memberikan rezeki dalam bentuk yang banyak. Iman kita mudah untuk beramal soleh, mudah sholat, mudah sedekah, mudah bangun malam, mudah baca Quran, dan seterusnya, mudah berzikir. Itu diantara rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yang bahkan lebih baik daripada rezeki yang bersifat materi. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Ada baik? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, insyaallah kami anggap berarti semua sudah paham. Insyaallah. Kalau biasanya tidak ada pertanyaan itu antara dua kemungkinan. Pertama, sudah paham, sangat paham, sehingga tidak perlu ada dipertanyakan lagi. Yang kedua, yang nggak paham sama sekali, nggak tahu apa yang mau ditanyain. Tapi insya Allah kita yang pertama karena kita menjelaskan secara detail, kita juga menjelaskan dengan kalimat yang mudah untuk dipahami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang halal dan berkah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf pada bulan yang lalu saya berhalangan hadir. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada halangan yang berarti, insyaallah supaya bisa kita lanjutkan pembahasan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.